Saudara yang kekasih, saat ini saya akan berkhotbah dengan judul Pelajaran dari Kegagalan Simson. Saudara, kenapa kita harus belajar dari kegagalan Simson, saudara yang kekasih? Karena sesungguhnya, saudara yang kekasih, Tuhan tidak mau kita gagal. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Dia mau bahwa Dia hidup di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia telah masuk di dalam kehidupan kita. Dan Dia sendiri adalah sumber kehidupan itu, saudara. Memberikan kita hidup. Bahkan bukan hanya hidup di dunia ini, tapi hidup selama-lamanya. Dan Dia mau selama kita berada di dunia ini, Tuhan tidak mau kita gagal. Tidak ada di dalam konsep Allah kegagalan. Di dalam konsep Allah hanyalah kemenangan. Dan Dia mau anak-anaknya berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Di mana Dia telah menyediakan kemenangan itu buat kita semua. Dan Dia mau tentunya apa yang sudah Dia sediakan kita nikmati. Karena masih banyak anak-anak Tuhan belum menikmati kemenangan Kristus. Untuk itu Dia mau supaya kemenangannya dinikmati oleh anak-anaknya. Ada amin? Siapa yang mau menikmati kemenangan Kristus? Saudara, kita semua pasti mau menikmati. Saya pribadi juga mau menikmati kemenangan Kristus. Untuk itu kita pay attention, memperhatikan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Sehingga sungguh-sungguh kita tidak ada yang miss di dalam kebenaran ini. Sehingga kita boleh berjalan dari kemenangan, lepas kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Kisah Simson ini yang dicatat dalam Alkitab Hakim-Hakim, khususnya Hakim-Hakim pasal 13 dan 16, adalah salah satu narasi yang paling tragis dalam Alkitab. Salah satu, saudara kekasih. Kalau kita belajar dari Simson, ia adalah Nasir yang sudah dipilih Tuhan, dipisahkan sejak dia berada di dalam rahim atau kandungan ibunya. Namun saudara, kehidupannya kalau kita lihat, saudara yang kekasih, kehidupan Simson tidak berakhir atau dia mati seperti itu, tapi dia cuma memperoleh waktu yang sangat sedikit sekali untuk dia kembali kepada Tuhan, dan akhirnya dia mati, saudara. Dan sepanjang dia, saudara, mengalami apa artinya kalau firman Tuhan berkata di perjanjian lama dikatakan cerita Simson ini Tuhan telah meninggalkan dia, saudara. Tetapi nanti kita akan lihat dari versi cara pandang juga perjanjian baru, saudara. Karena penting sekali di dalam Alkitab ini Tuhan Yesus sudah datang, makanya ada perjanjian baru. Jadi perjanjian lama tetap ada, tetapi cara pandang kita tetap harus cara pandang perjanjian baru. Ada amin? Haleluya. Ya, bukan perjanjian lama tidak berlaku, perjanjian lama tetap berlaku dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah firman Allah. Cuma cara pandang kita melihat kebenaran firman harus melihat dari kacamata perjanjian baru. Ada amin? Haleluya. Ya, kita akan belajar firman Tuhan ini. Jadi kalau kita lihat pada waktu Tuhan meninggalkan dia, dikatakan di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada amin? Haleluya. Dan kita akan belajar cara pandang apa yang Tuhan maksudkan dari Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Dan kenapa kejadian ini menjadi satu kejadian yang kita harus pelajari, dan Tuhan mau supaya ini menjadi contoh buat kita, sehingga anak-anak Tuhan jangan gagal lagi, tapi anak-anak Tuhan dapat memenuhi panggilan Tuhan, dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan boleh berjalan dari kemenangan pada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dan rencanakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan sudah merencanakan kehidupan yang berbahagia buat kita. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan punya cita-cita yang indah buat kehidupan kita, saudara. Tapi terkadang kita sendirilah yang membuat semuanya tidak terjadi. Ya, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat itu tidak terjadi. Nah, karena Tuhan sudah menyediakan. Bahkan, saudara, bagaimana mungkin Tuhan tidak menginginkan. Tuhan sudah membuat itu terjadi. Kitalah yang tidak bisa pergi mengambilnya. Karena apa? Kita akan belajar pada hari ini dari kisah Simson. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Simson ini, dia mempunyai latar belakang. Dia dilahirkan di masa kegelapan Israel, di mana bangsa ini dijajah selama 40 tahun. Ya, dan kelahiran daripada Simson ini merupakan suatu miracle, satu mujizat, di mana Tuhan
telah menjawab dan Tuhan mau untuk memulihkan bangsa Israel. Sehingga Simson ini, saudara yang kekasih, dipisahkan dalam kandungan, tadi saya sudah katakan, dan menjadi nasir Allah. Ya, di dalam Hakim-Hakim 13, saudara. Kalau kita lihat, apa saja aturan main yang harus dihidupi oleh nasir Allah. Saudara, kalau kita berbicara aturan main, kita berbicara hukum. Ya, kita berbicara Allah itu sendiri. Karena dikatakan oleh firman Allah, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, saudara yang kekasih ya. Untuk itu kita harus tahu bahwa kebenaran firman ini yang akan memerdekakan kita. Jadi aturan main yang ada dalam firman Tuhan, seringkali saya katakan itu untuk memprotek, untuk melindungi. Hukum itu adalah untuk melindungi kita sehingga menjadi orang yang baik ya. Orang, kalau di bahasa firman Tuhan, orang benar, karena kita sudah dibenarkan. Makanya kita ada hukum-hukum untuk melindungi hak kita sebagai orang benar. Kalau di satu negara kita dilindungi hukum-hukum, hukum itu melindungi kita supaya kita menjadi warga negara yang baik. Ya, makanya dikatakan kalau Anda mencuri ada konsekuensi, ada hukuman ya. Kalau di satu negara ada hukuman, kalau kita membunuh ada hukuman. Kita melakukan hal-hal yang tidak benar ya, atau tidak sesuai, saudara, dengan prikemanusiaan seseorang atau prikemanusiaan. Prikemanusiaan itu adalah kehidupan manusia yang harusnya dihormati. Ya, kalau kita melanggar itu, saudara, maka ada konsekuensi hukum. Artinya orang yang melakukan kesalahan tidak menghargai prikemanusiaan ini atau tidak menghargai diri kita sebagai manusia atau diri orang lain sebagai manusia, itu ada konsekuensi hukumnya, saudara. Betul? Ya, penjara ya, itu konsekuensi hukumnya, akibatnya kita harus stay tinggal di penjara. Tergantung perbuatannya apa dan berapa lama Anda akan di penjara, tergantung perbuatanmu. Jadi itulah ada konsekuensi hukum untuk melindungi manusia itu sendiri. Saudara, kenapa itu ada? Karena memang seperti itu pada waktu Tuhan menciptakan kita, ada hukum. Ada hukum Allah di sana. Ada, amin. Makanya manusia juga selalu berjalan dengan hukum. Ya, anak-anak pun waktu lahir kita mulai kasih, ada aturan main, ada hukum. Ya, jadi dokter juga memberi hukum. Ya, oke ibu, untuk anak yang baru lahir, ya setiap 3 jam Anda susukan dia, berikan dia susu, betul? Ya, itu hukum semua, saudara. Ya, setiap 3 jam. Dan itu biasanya naturalnya begitu. Tapi saya nggak tahu kalau zaman sekarang, karena anak saya udah gede, udah di atas 20 tahun dua-duanya. Ya, jadi seperti itu. Semua ada hukum. Di dalam rumah tangga ada hukum, di dalam gereja ada hukum, di dalam negara ada hukum, di mana aja ada hukum. Ada, amin. Menjadi pendeta pun ada persyaratannya, saudara. Ya, menjadi pendeta bukan asal jadi pendeta. Ya, jadi pendeta itu ada persyaratan yang Tuhan berikan di 1 Timotius. Ya, dan lihat aja di situ. Ya, kalau pendeta sudah tidak memenuhi syarat yang di 1 Timotius itu, ya harusnya nggak jadi pendeta. Kan simpelnya begitu. Ya, jadi sadaran Pastor Doni juga terikat di situ. Selalu ada batasan yang kita lihat di situ. Apakah kita seperti ini? Ya, seperti itu. Jadi itu adalah hukum untuk melindungi kita. Amin. Seperti itu. Ya, makanya salah satunya janganlah orang yang baru lahir baru atau orang yang masih Kristen anak-anak. Saudara, gimana kalau saya Kristen anak-anak saya berdiri di sini berkhotbah untuk Anda? Lari semua Anda. Ya, Anda lebih pintar dari saya nanti. Ya, nah makanya Tuhan kasih tentunya hikmat, Tuhan kasih knowledge kepada saya ya, untuk, dan Pastor Doni untuk mengajar kita semua. Amin. Jadi kalau saya bisa mengajar, sekali lagi itu bukan karena saya hebat, tapi Tuhan yang memperlengkapi. Haleluya. Oke, jadi kita ngerti nasir Allah ini, jadi juga ada syarat nasir. Meliputi tidak boleh minum anggur, ya, atau minum minuman keras. Itu tidak boleh. Ini saya berbicara tentang aturan main yang dilakukan untuk seorang nasir, oke? Ya. Dan yang kedua, tidak boleh menyentuh bangkai atau sesuatu yang najis. Yang ketiga, tidak boleh mencukur rambut. Ya, ini nasir Allah. Khususnya untuk si Simson ini. Simson dipanggil bukan untuk menjadi raja, melainkan menjadi pembebas. Jadi dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Sudah 40 tahun dijajah oleh bangsa Filistin. Tetapi kalau kita baca kisahnya, Simson ini terus-menerus melanggar hukum yang telah ditetapkan buat dia. Dia terus melanggar ketetapan-ketetapan Allah.
sebagai seorang Nasir, dia melanggar aturan main itu. Saudara, akhirnya dia tidak bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana untuk kehidupannya dia dan untuk bangsanya sendiri. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita, ya pada umumnya, ya ada hal-hal yang kita tidak lakukan atau kita melanggar hukum, dan akibatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi juga menyangkut orang lain. Misalnya, seorang ayah seharusnya hukumnya adalah, misalnya seorang ayah harus bekerja untuk memberi makan istri dan anak-anaknya. Pada waktu seorang ayah itu tidak bekerja, tidak berfungsi dengan benar, misalnya, saudara, mengakibatkan anak istrinya terlantar. Betul? Ya. Jadi bukan seorang ayah aja yang tidak bisa makan, tetapi anak istrinya juga tidak makan kalau dia tidak bekerja. Ini cuma salah satu contoh, saudara. Ya, sehingga kita tahu bahwa waktu kita melanggar hukum, bukan hanya kita aja yang kena, tetapi orang-orang di sekitar kita juga bisa kena. Sama seperti ya Simson ini. Pada waktu dia melanggar hukum, saudara, dia tidak mengikuti apa yang menjadi aturan main dia sebagai seorang Nasir, mengakibatkan, saudara, bukan hanya buat dia, tetapi bangsanya juga. Karena dia harus membebaskan bangsanya. Nah, saudara, ini adalah kalimat paling mengerikan yang akan kita baca ini dalam hidup Simson. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas. Coba Anda lihat, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas. Dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Haleluya. Saudara, Anda perhatikan di sini ayatnya. Ya, tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara yang kekasih, dikatakan dia terus-menerus melakukan dosa. Ya, kita lihat di sini secara teologis, Allah itu maha hadir kalau kita lihat dari kacamata perjanjian baru. Namun dalam kasus Simson ini, kita lihat dikatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah menarik diri dari Simson. Ayat firman Tuhan ini berkata, karena dikatakan dia terus menerus. Ya, dikatakan tadi bahwa Simson bilang bahwa seperti biasanya, ya, seperti biasanya waktu dia berbuat dosa, saudara, ya, dan ada hukuman datang kepada dia, tiba-tiba dia bisa melepaskan diri karena ada kekuatan Simson di rambutnya yang tidak dicukur itu, saudara. Tetapi kali ini dia kembali ke tempat pelacuran. Dia senang sekali pergi melacur dirinya. Saudara, dia bergaul dengan dunia. Mungkin bahasa melacur diri di sini, kita mungkin tidak melacur diri kita secara tubuh, tidak berzina dengan orang lain atau tidak melakukan dosa perzinahan. Tetapi melacur ini di sini berbicara tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan, di mana kita membiasakan diri untuk merelakan tubuh ini dipakai untuk hal-hal duniawi. Hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hal-hal yang tidak berguna. Mata ini kita pakai untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan. Banyak orang matanya dipakai nonton berjam-jam, tapi tidak dipakai matanya supaya mencari Tuhan. Ya, saudara, harusnya kita minta Tuhan buat mata ini bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi banyak orang dia spend waktunya untuk lihat sini, lihat sana, untuk nonton ini, nonton itu, buka ini, lihat profil orang, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat TikTok, lihat ini itu, dan dia udah habis berjam-jam nonton film dan segala macam. Dia tidak memakai mata ini untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga telinga, begitu juga mulut, keberadaan kita, tubuh kita ini. Itu namanya, ya, dia pergi melacur. Jadi bahasa sekarang ini, ya, bukan pergi melacur lagi secara tubuh ada di tempat prostitusi. Tidak begitu. Tetapi kita ini telah diberi harga yang lunas oleh Tuhan. Kita ini telah dibenarkan. Harusnya kita adalah hamba kebenaran. Ada amin? Yang kita cari adalah kebenaran-kebenaran firman. Bukan kebenaran dunia. Dunia gak pernah benar. Kerusakan dunia. Nah, itu yang kita cari. Hati-hati.
Hati-hati, saudara yang kekasih. Dan pada ayat ini dikatakan Tuhan telah meninggalkan dia. Berbicara Tuhan tetap meninggalkan dia. Saudara, di perjanjian baru Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ada amin? Saudara, Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekali dia masuk, dia adalah Allah yang setia. Ada firman Allah berkata, walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Dia setia, saudara. Dia tetap ada. Tetapi apa yang terjadi kepada Simson ini? Simson sudah membangun tembok dosa yang begitu tebal antara dia dengan Allah. Sehingga Simson tidak bisa lagi untuk datang dan berseru kepada Allah. Saudara, kata berseru kepada Allah ini bukan berarti, oh kita berseru kok, kita doa, kita berbicara kepada Tuhan. Saudara, kita berjalan tidak lagi dengan iman kepada Kristus. Kita tidak lagi berdoa dengan iman yang tertuju kepadanya, karena sudah ada tembok pemisah. Saking tebalnya dosa yang kita buat, sehingga itu tidak bisa menembus doa kita menjadi iman kepada Kristus. Ada amin? Ya, itulah sebabnya banyak orang mendengarkan firman, habis dengar masuk kiri keluar kanan. Tadi baca apa Alkitab pagi hari, udah lupa, udah nggak tahu. Hati-hati, mungkin Anda sudah membangun tebalnya dosa di dalam hidupmu, karena Anda sering melakukan kehidupanmu daging lebih banyak. Yang Anda lakukan, ya semakin Anda melakukan itu dan menjadi terbiasa, itu begitu tebal pemisahnya. Dosa memisahkan kita. Bukan karena Allah tidak setia, tapi ketidaksetiaan kita lah yang membangun ketebalan dosa dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, saudara, waduh, saya kena ini karena saya kurang hati-hati. Saya kena itu karena ini dan itu. Saudara, seharusnya semua ini tidak perlu terjadi. Kalau kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, tidak ada batasan. Ya, artinya tidak ada pemisah dosa di sana. Seharusnya indah karena Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia sudah menang di atas Calvary. Dia mau kemenangannya kita nikmati. Ada amin. Tetapi ulah kita sendiri, keinginan kita sendirilah yang membangun tembok dosa itu menjadi tebal dalam kehidupan kita. Kita sudah suka tidak pay attention. Bahkan datang ke gereja pikirannya kemana-mana. Datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita jalan-jalan, kita nggak fokus, kita lakukan ini dan itu. Sembari datang ke gereja sambil buka-buka YouTube, sambil buka-buka yang lain. Saudara, kita tidak menghormati Tuhan. Anda sedang membangun ketebalan dosa di dalam kehidupanmu. Hati-hati, saudara, hati-hati. Saudara yang kekasih, kita lihat dan apa yang terjadi dengan kehidupan daripada Simson. Ayatnya cuma 3 hari ini akan saya bahas. Ketidaksetiaannya dia melumpuhkan dia. Haleluya. Kita lihat, saudara, di ayat 21, colok buka. Sama-sama kita lihat. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Gaza lagi perang. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya, dengar pekerjaannya apa? Di penjara ialah menggiling. Haleluya. Saudara yang kekasih, Allah tetap setia kepada kita, kepada rencananya, kepada penyelamatannya buat bangsa Israel. Ada amin? Simson tidak mau, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Saudara yang kekasih, rencana Allah tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kita kalau kita menghidupinya. Tetapi saya percaya rencana Allah dan tujuan Allah buat hidup seseorang itu, dia tidak pernah gagal. Karena dia sudah menyediakan rencananya buat kita. Berarti tidak gagal. Yang gagal itu adalah kita. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat dari cerita Simson ini, dia kehilangan kapasitas kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Dia kehilangan segala sesuatu yang selama ini ada bersama dengan dia. Karena dia telah membangun tadi, saya katakan, yang namanya ketebalan dosa. Saudara, mungkin hari ini Anda merasa seperti Simson yang tadi ayat pertama 20, ya.
seperti biasanya kekuatannya itu masih ada. Merasa saya masih baik-baik saja, saya nggak apa-apa, saya oke-oke aja kok. Walaupun mata saya pakai untuk daging, telinga saya pakai untuk daging, mulut saya pakai untuk daging, tubuh saya pakai untuk daging. Buktinya saya biasa-biasa aja, masih nggak ada apa-apa. Hati-hati, Anda tidak pernah tahu. Seperti Simpson, pada hari itu dia pikir masih sama seperti dulu, masih sama seperti hari kemarin. Dia tidak tahu bahwa tembok itu sudah terlalu tebal dibangunnya. Sehingga akhirnya ini yang terjadi. Matanya dicungkil. Dicungkil sudah dikeluarkan. Ya. Sudah berbicara mata ini berbicara apa? Tadi saya katakan, ini berbicara vision. Berbicara visi Allah dalam hidup kita. Kita tidak lagi berjalan di dalam visi Allah. Tapi kita telah menjadi hamba dunia ini. Dia menjadi penggiling gandum di penjara. Harusnya dia menjadi seorang yang hebat, seorang hakim, seorang yang membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Filistin. Seharusnya dia diciptakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan Allah di dalam dirinya. Tetapi dia menjadi tontonan dunia. Hati-hati saudara. Hari ini engkau pasti merasa engkau baik-baik saja. Mungkin hari ini saudara, tembok itu sudah terlalu tebal, sehingga mengakibatkan dosa yang begitu tebal yang memisahkan engkau dari Tuhan. Sehingga pada waktu dunia mencungkil matamu, engkau tidak berdaya lagi. Bukan karena Allah tidak setia, tapi karena engkau tidak bisa lagi mempergunakan kuasa Allah itu. Tidak mengizinkan kuasa Allah itu. Karena Anda tidak beriman, tidak bisa percaya lagi kepada janjinya. Anda tidak bisa beriman sungguh-sungguh lagi kepada Dia. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan sembarangan dengar firman Tuhan. Bukan masuk kiri keluar kanan, itu nggak akan timbul iman. Yang timbul iman itu firman-Nya masuk dan kita meditasi siang dan malam. Maka kita akan menjadi sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Apapun yang kita lakukan berhasil. Ada amin. Hari ini tidak berhasil. Tidak berhasil. Apa yang coba dilakukan oleh Simpson. Bahkan matanya dicungkil. Dia tidak bisa melihat lagi panggilan Allah. Dia tidak bisa melihat lagi rencana dan tujuan Allah. Dia tidak bisa melihat lagi visi yang Allah berikan kepada dia. Hati-hati. Kalau Anda berjalan dalam kebutaan hari ini, Anda tidak bisa melihat kuasa Allah lagi. Anda tidak bisa melihat kasih Allah lagi. Anda tidak bisa merasakan hadiratnya lagi. Anda tidak bisa lagi mempunyai telinga yang bisa mendengarkan firman Tuhan secara baik. Anda tidak bisa lagi masuk ke hadirat Tuhan dan tidak bisa menikmati Dia lagi ada di sana. Karena ada pemisah yang telah memisahkan antara Anda dengan Dia, yaitu ketebalan dosa yang telah kita bangun. Hari ini, saudara yang kekasih, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Itulah sebabnya, saudara, ya, yang mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Jangan salahkan Tuhan. Banyak orang percaya katakan Tuhan izinkan, Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Saudara, memang kalau kita berbicara kata Tuhan izinkan secara general, Tuhan izinkan artinya Tuhan memberikan kita hak bebas. Free will, itu artinya Tuhan izinkan. Bukan Tuhan mengizinkan langsung Anda berbuat dosa. Tuhan mengizinkan Anda langsung menderita. Tidak. Tapi Tuhan izinkan kehendak bebasmu memilih mau hidup dalam kebenaran atau hidup di dalam dosa. Dan yang membuat pilihan itu adalah kita sendiri. Jadi kalau kita gagal, terjadi apa-apa dalam hidup kita, jangan bilang Tuhan izinkan. Ada amin? Tuhan mengizinkan hak bebas, tetapi Anda yang memilih hak mempergunakan hak bebas itu. Hari ini Tuhan berikan hak bebas kepada kita. Anda yang memilih mau mendengarkan firman Tuhan dengan benar atau tidak. Anda yang memilih Anda mau fokus atau tidak. Anda yang memilih. Anda yang memilih Anda mau melawan atau tidak. Saudara, banyak orang, ya saudara kekasih, kalau lihat ya handphone itu nggak ngantuk. Kalau dengar firman ngantuk. Banyak kayak gitu. Banyak orang, saudara,
Kalau mau berdoa, itu ngantuk. Mau baca Alkitab ngantuk. Tetapi kalau buka sana sini tuh nggak pernah ngantuk. Mau sampai jam 2, jam 3, tinggal sadar aja, aduh gue harus tidur besok, gue harus bangun pagi. Betul? Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Bahkan short saya mengingatkan para orang tua. Ya, orang tua yang sudah membiasakan dirinya sibuk dengan macam-macam sehingga anaknya kasih gadget. Sehingga anaknya sudah lihat macam-macam video di sana. Ya, lihat game, bermain game. Saudara, yang buat game ini bukan anak-anak Tuhan. Betul? Jadi, kita sudah membiarkan anak-anak kita diajar yang sama si pembuat game ini. Tujuan mereka apa? Ya, di sana banyak sihir. Kita anggap, waduh, anak-anak anggap, oh sihir itu adalah magic, itu indah, itu asyik. Jadi lihat-lihat magic di sana. Ya, sulap-sulap yang dari dunia, saudara. Dan lihat, saudara, banyak film-film sekarang yang mengajarkan, sudah tidak mengajarkan game-game itu, tidak mengajarkan lagi nilai-nilai kebenaran di sana. Tapi anak-anak kita ada di sana. Orang tua juga sibuk ada di sana. Semua itu, saudara, apa yang Anda putuskan, Anda berikan kepada anak Anda. Nah itu, apa yang Anda lakukan buat dirimu. Efeknya bukan hanya buat Anda, tapi efeknya bukan hanya untuk anak Anda hari ini, tapi untuk masa depannya. Anda sedang membangun kehancuran. Anda sedang membangun keduniawian, kerajaan dunia di dalam hidup anak-anakmu. Dan Anda sedang mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Jangan salahkan anak-anakmu. Kalau kelakuan anak-anakmu menjadi kelakuan dunia. Jangan salahkan anak-anakmu kalau anak-anakmu menjadi anak-anak pemberontak. Jangan salahkan anak-anakmu kalau anak-anakmu hidup di dalam dosa. Ya, suatu hari nanti mereka jadi besar. Jangan salahkan. Karena kitalah yang membangun semua itu. Karena tembok dosa telah dibangun, memisahkan kita dari Allah. Haleluya. Menyedihkan sekali. Bayangkan alat yang rusak. Bayangkan sebuah alat elektronik yang kabelnya putus. Bisa nggak? Bisa nggak alat elektronik kita nonton TV, kabelnya putus? Nggak bisa. Saudara, kita telah terputus. Bukan karena Tuhan memutuskan hubungan dengan kita. Tuhan tetap setia. Tapi kita yang melakukan pemutusan hubungan dengan Allah. Sehingga kita tidak bisa melihat lagi gambar Allah dalam diri kita. Kehidupan Kristus. Akhirnya frustasi. Tambah hancur. Tambah hancur. Akhirnya kita menggiling gandum. Yang dipertontonkan. Bayangkan mata buta. Menggiling gandum. Bisa Anda bayangkan kehidupan seperti apa ini? Kehidupan yang hancur. Yang hancur. Dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan buat kita. Tapi kehancuran. Kehancuran. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan Yesus datang untuk membawa kita kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang berkelimpahan. Ada amin? Haleluya. Artinya Tuhan mau memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada amin, saudara. Tuhan sediakan untuk kita janji-janji Allah itu untuk kita nikmati di dunia ini. Ada janji Allah untuk kita hidup di surga di kitab Wahyu, benar? Dan dikasih tahu tentang bagaimana kita hidup di surga di Yerusalem baru, itu dikasih tahu. Itu juga janji Allah. Janji-janji Allah itu bukan hanya kita hidup di dunia, tapi sampai di kekekalan. Saudara, tapi janji-janji penyertaan, perlindungan, janji makan, minum, pakai, janji-janji Allah beserta dengan kita pada waktu kita ada di dunia ini. Kalau udah di surga, Allah udah tinggal bersama-sama dengan kita. Physically kita bisa lihat face to face. Allah ada di sana. Dan di surga itu tidak ada lagi iblis penggoda kita. Tidak ada lagi dunia yang menghancurkan kita. Di surga itu semua penuh dengan damai, sukacita. Tidak ada lagi penghalang. Kita tidak lagi, Tuhan bilang jangan takut. Karena siapa yang kita mau takuti? Nggak ada. Jangan khawatir. Kita nggak perlu khawatir. Apa yang kita mau khawatirkan? Ada amin? Itu di surga. Jadi janji-janji Allah, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Marilah semua yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Hidup di dalam hukum-hukumnya Allah. Semuanya itu di dunia ini, sayang. Amin. Di dunia ini tempatnya, bukan di surga. Karena kita memerlukan semuanya ini. Tapi kalau kita sudah memisahkan diri kita dengan tebalnya dosa yang kita buat, kita tidak
bisa lagi menikmati semua janji-janji yang Tuhan sediakan waktu kita ada di dunia ini. Artinya, kita sudah mulai dikalahkan musuh. Padahal pengorbanannya di atas kayu salib, dia telah mati, berkorban, darahnya telah tercurah buat kita. Ada amin, dia bangkitkan kita, sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran. Saudara, bukan hanya sampai nanti kita di surga, tapi di sini dia mau kita berjalan from victory to victory. Kemenangan lepas kemenangan. Ada amin? Mazmur 1 itu buat siapa? Buat umat Allah. Kalau kau merenungkan firman-Ku siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, daun tidak layu, apapun yang kamu lakukan berhasil. Ada amin? Itu di mana? Di sini, bukan di surga. Ada amin. Ya, haleluya. Tetapi kita gak mau. Tuhan bilang, jika kalau kamu ada di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Amin. Tapi kita cuma mau minta apa saja. Minta apa saja kita minta semua sama Tuhan. Tapi kita juga membangun tembok dosa itu. Kita membangun pemisahan antara Allah dengan kita. Cuman begini aja kok, masa gak boleh? Cuma sedikit, terserahlah. Kalau menurut Anda boleh, lakukan. Kalau menurut Anda, cuman begini, cuman begitu, silakan lakukan. Ya, jangan udah hancur dan telepon, pendeta, tolong, saya sakit. Tolong pendeta, saya ini. Hati-hati. Iblis tidak pernah memberikan satu aja yang baik buat kita. Yang baik itu hanya Allah. Dia tidak pernah memberikan kita satu pun kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Selain kita yang harus sadar, kalau hari ini Anda sudah membangun tembok dosa yang tebal, atau Anda baru membangunnya, mari kembali kepada Tuhan. Anugerahnya tersedia buat kita. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kemampuan Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kalau Allah yang bekerja dalam diri kita, adakah yang tidak mungkin? Adakah yang mustahil bagi dia? Tuhan bilang, kalau aku di pihakmu, siapakah lawan? Dia katakan, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan. Saudara yang kekasih, kembali kepada Tuhan. Susah? Mungkin sulit. Karena ketebalan dosa Anda yang telah membangun. Untuk itu mari saudara, bukan tidak mungkin, tapi Anda harus datang dengan kesetiaannya. Datang kepada dia, bukan kesetiaan Anda, kesetiaan dia. Minta kesetiaan Tuhan bekerja. Minta, Anda minta hari ini. Ketebalan dosa memisahkan, terus minta, tembus itu, terus masuk, minta, punya hubungan terus, sampai pecah tembok dosa itu. Dan jangan kembali lagi kepada dosa. Ayat yang terakhir, Hakim-Hakim 16:1-8. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat yang ketiga, restorasi kesetiaan Allah yang menunggu pertobatan dari seseorang. Ada amin? Haleluya. Setelah Simson berseru, saudara yang kekasih, ayat-ayat berikutnya Tuhan mengabulkan permintaannya. Berseru itu tadi saya sudah katakan, ketebalan dosamu seperti apa. Tidak dikatakan waktu dia berseru, berapa kali dia berseru di sini. Ya, pada waktu dosa mengakibatkan dia menuai, menjadi buta dan menggiling, dia sadar, dia mau kembali. Amin. Dia berseru, Tuhan, Tuhan tolong aku, kuatkan aku, tolong berikan kekuatanmu bekerja lagi di aku. Mungkin hari ini belum, dia terus giling akibat dosa. Ya, akibat dosa dia terus menggiling, ditontonin orang, dia berseru lagi, berseru lagi. Amin.
tembok itu pecah sampai pecah seluruhnya. Haleluya. Ayat ini menjadi anugerah Allah. Menjadi anugerah Tuhan bekerja di dalam diri seseorang, di mana kita yang datang dan sadar akan perbuatan kita yang lama dan kembali kepada Dia. Di situ anugerahnya terbuka untuk kita. Dan akhir cerita, kalau kita lihat akhir cerita dari Simson, dia kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya dia bisa menghancurkan lawan-lawannya. Tetapi dia juga mati di sana. Sayang nggak? Seharusnya dia tidak perlu mati demikian. Harusnya dia tidak perlu masuk penjara. Harusnya dia tidak perlu ditontoni menjadi penggiling di penjara. Ya, jadi jangan bilang dikasih penjara, dikasih penggiling. Tuhan, engkau izinkan aku. Seolah-olah Tuhan yang kasih semuanya itu. Berhenti, bertobat. Ada amin. Simson menjadi penggiling, matanya dicungkil akibat perbuatannya. Tuhan kasih, Tuhan izinkan kehendak bebas, dan dia memilih kehendak yang salah. Hari ini kembali kepada Tuhan. Mari kita bertobat. Meskipun Simson telah mengkhianati panggilannya, tetapi berkali-kali saat dia berbalik, dia memutuskan, tangan Tuhan terbuka kepada dia. Kesetiaan Allah masih tersedia buat kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari. Apa yang kita pelajari tentang kisah ini? Yang pertama, Tuhan tetap setia, walaupun kita tidak setia. Kedua, melalui Kristus kita bisa dipulihkan. Yang ketiga, saudara, tinggalkan dosa. Tinggalkan. Jangan sayang-sayang. Kembali kepada Dia. Tinggalkan. Jangan bilang, kalau hari ini saya 3 jam, saya 10 jam, sekarang saya berkurang jadi 9 jam, 8 jam, 7 jam. Tinggalkan. 10 jam itu tinggalkan. Karena kalau Anda tidak tinggalkan 10 jam itu, masih ada 1 jam di sana. 1 jam itu akan membawa engkau membangun ketebalan tembok itu lagi. Tinggalkan. Caranya bagaimana? Minta Dia bekerja. Terus minta, terus minta, terus minta. Haleluya. Sekarang ini saya akan menutup firman Tuhan ini. Siapa yang mau? Angkat hatimu, gak usah angkat tangan. Kepada Tuhan. Untuk kembali kepada Dia. Kalau Anda sedang membangun tembok dosa, kembali kepada Dia. Dia ada dan Dia mau. Mungkin bukan cuma sekarang Anda bilang, Tuhan aku mau. Tetapi mungkin besok Anda sedang masih menuai, katakan aku mau kembali. Lusa masih belum, katakan Tuhan aku mau kembali, tolong aku. Amin. Tinggalkan dosa. Simson dia telah meninggalkan pelacuran itu waktu dia menuai hasil perbuatannya. Ada amin. Haleluya. Dan dia belajar untuk kembali. Walaupun dosa harus dibayar, tapi kembali. Jangan sambil bikin dosa dan mau kembali. Anda tidak akan pernah kembali. Haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Pelajaran dari kegagalan Simson. Tuhan mau supaya kita tidak gagal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.